Silakan cek di muka bumi ini, sekalipun dia tercatat miliarder nomor 1 di dunia, belum tentu dia bisa memiliki segala hal. Fir'aun contohnya. Di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, ya, di mana Imam Ghazali menyebutkan ada 2 hal yang membuat orang ini tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah al-jahlu, kebodohannya. Yang kedua adalah al-ghaflah, kelalaiannya. Manusia sering tidak tahu apa itu nikmat. Manusia sering tidak tahu apa itu rizki. Kita jangan lupa, ada orang yang mampu beli segala hal tapi tidak mampu menikmati apa yang dia beli. Ada orang yang punya uang, bisa beli makanan, tapi sayang makanan yang dia beli hanya anaknya yang bisa makan, hanya istrinya yang bisa makan, hanya orang-orang di sekitar yang bisa makan. Sedangkan dirinya, karena berbagai macam batasan penyakit yang menghalanginya, dia tidak bisa menikmati apa yang dia beli. Kita kadang-kadang tidak bisa beli, tapi bisa menikmati. Ketika ada orang kaya mengundang kita untuk makan di rumahnya, apa yang dia sajikan kepada kita sedikit pun dia tidak bisa mencicipinya, tapi kita sebagai tetangganya bisa menikmatinya. Ini kadang-kadang kita al-jahlu, kebodohan kita. Yang kedua, lalai. Karena kita ini selalu melihat apa yang belum kita punya, bukan melihat apa yang sudah kita punya. Makanya kita sering lalai. Dan kelalaian yang kedua disebabkan kita hanya selalu fokus dengan apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan, tapi kita lupa apa yang sudah Allah inginkan pada diri kita. Dan terlebih lagi, kelalaian yang ketiga, di mana menyebab kelalaian kita lupa hidup kita di dunia ini bukan untuk memiliki segala-galanya, tetapi kita di dunia ini diajarkan oleh Allah untuk memanfaatkan semua yang Allah berikan kepada kita, tetap berada di jalan Allah. Silakan cek di muka bumi ini, sekalipun dia tercatat miliarder nomor 1 di dunia, belum tentu dia bisa memiliki segala hal. Fir'aun contohnya, ya, Fir'aun contohnya, sampai dia ingin jadi Tuhan pun tidak jadi Tuhan. Coba keinginan Fir'aun sampai pengen jadi Tuhan, bahkan mengaku-ngaku sebagai Tuhan karena dia sudah merasa memiliki segala-galanya. Tapi mohon maaf, dia tidak bisa mencapai keinginannya. Tanda kalau apa yang diinginkan oleh manusia belum tentu bisa. Berbeda dengan Nabi Sulaiman, raja dari segala raja. Tidak hanya merajai manusia, tidak hanya merajai binatang, merajai semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Gunung, bumi, hewan, manusia, jin, semuanya diberikan oleh Allah kekuasaan kepada Sulaiman, Nabi Sulaiman, untuk mengikuti perintah Nabi Sulaiman. Tapi subhanallah, karena dia faham, karena dia tidak bodoh, karena dia tidak al-jahlu, karena dia tidak lalai, apa yang ada pada dirinya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai manusia, Nabi Sulaiman pun pernah ada sedikit keinginan di hadapan Allah. Ya Allah, izinkan kepadaku 1 hari saja, aku akan memberikan makanan seluruh makhlukmu. Karena dia merasa merajai tadi, maka terdetik di hatinya, dia ingin memberikan segala sesuatu di muka bumi ini. Sehingga dia tidak cuma hanya memberi makan manusia, dia kepengen semua makhluk Allah ini 1 hari dia yang ngasih makan. Oke, Allah diberikan kesempatan kepada Nabi Sulaiman. Subhanallah, ditanya, wahai Sulaiman, berapa lama kau butuhkan persiapan? 1 bulan, wahai ya Allah, 1 bulan. Dikasih oleh Allah 1 bulan untuk mempersiapkan makanan yang akan dinikmati oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Kemudian selama 1 bulan, beberapa kota dia isi penuh dengan makanan. Dan dengan gagahnya Nabi Sulaiman berkata, ya Allah, datangkan satu persatu makhlukmu. Subhanallah, dengan izin Allah, Allah kirim ikan paus 1 saja untuk mengkonsumsi makanan yang disajikan oleh Nabi Sulaiman. Tapi baru 1 ikan paus, makanan yang sudah dipersiapkan oleh Nabi Sulaiman selama 1 bulan, habis tak bersisa. Lalu paus berkata, wahai Nabi Sulaiman, aku masih belum kenyang, aku masih lapar. Ini baru aku, belum ikan yang lainnya.
belum saudara-saudaraku dari sesama jenis ikan paus. Menangislah Nabi Sulaiman, dia merasa kerajaanku ternyata tidak bisa menandingi kerajaan Allah. Di sini kita belajar, mau berapa nikmat lagi yang kita miliki. Kalau belum punya, maka jangan ditanya kenapa kita belum punya. Karena Allah ingin kita nikmati apa yang sudah kau punya. Oleh karena itu jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, syukur ini salah satu kata yang mudah kita sebutkan dan yang mudah kita aja. Tapi sejatinya syukur ini paling tidak ada dalam diri kita 3 hal. Pertama apa? Al-ilmu. Yang kedua al-halu. Yang ketiga al-amal. Apa itu ilmu? Kita faham bahwasanya apa yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah, maka tidak bisa semuanya kita miliki. Dan al-ilmu, apa yang ada pada diri kita, itu semua anugerah dari Allah. Jangan tertipu dengan keringat kita, jangan tertipu dengan upaya dan usaha kita. Memang upaya, usaha, keringat, habis tenaga yang kita keluarkan, itu bagian daripada sunnatullah, bagian daripada perjalanan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, yang kita dapat dari hasil keringat kita itu adalah nikmat dari Allah. Karena coba kita lihat, ada orang yang keringatnya lebih banyak dari kita, usahanya lebih hebat dari kita, tapi kata Allah tidak. Ya tidak. Ya. Dan kita paham betul ayat Allah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ini yang pertama, al-ilmu. Jangan sampai kita bodoh tentang apa yang Allah berikan ini milik kita. Jangan kita merasa istri kita mau nikah dengan kita ini karena kita punya kehebatan. Tidak, belum tentu. Tapi bisa jadi Allah lembutkan hatinya untuk menerima kita. Berapa banyak orang yang sudah menikah sampai sekarang belum punya anak, padahal secara lahiriah cukup. Tapi berapa banyak orang yang subhanallah sudah berupaya untuk menolak seorang anak, tetap lahir saja. Ada satu cerita yang datang dari guru saya, bernama Dr. Ismail Al-Iraqi, seorang alim luar biasa ilmunya. Kami pernah sempat belajar dengan beliau. Ada seseorang yang mengadu kepada dirinya bahwasanya saya ini hamil. Lalu dokter berkata kepada dirinya bahwasanya dokter mengatakan bayi yang ada di dalamnya akan lahir secara cacat. Lalu dia mengaku kepada dokter Ismail tadi, ketika bayi ini lahir sebenarnya tidak kami inginkan, karena saya mengkonsumsi obat yang menolak kehamilan. Tapi subhanallah dahsyat, lahir anak ini sempurna. Dan yang lebih mengagetkan, dokter yang menyambut bayi tadi, 2 tangan bayi tadi bersilang di dadanya dan menggenggam. Ketika dibuka, pel atau obat untuk penghalang kehamilannya berada masih utuh di dalam tangannya. Dahsyat. Oleh karena itu, wahai salat Jumat Masjid Nasir Sahih yang dimuliakan oleh Allah, maka bersyukurlah apa yang kita datangkan. Maka anak yang datang kepada kita itu anugerah dari Allah, dan Allah meyakini kita mampu memegang amanah itu. Yang kedua, al-hal. Yang dimaksud dengan hal adalah ketika nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini, kita harus menerima, gembira dengannya. Walaupun kita bandingkan dengan orang lain, nikmat yang ada pada diri kita mungkin tidak sehebat mereka. Tapi apapun yang ada pada diri kita, syukuri, bahagia. Ya Allah, alhamdulillah aku masih bisa jalan. Ya Allah, alhamdulillah aku masih bisa hidup. Alhamdulillah ya Allah aku masih bisa makan. Alhamdulillah ya Allah aku masih bisa melihat. Alhamdulillah ya Allah aku masih bisa bernafas. Walaupun aku belum pernah menikmati indahnya pesawat terbang, walaupun aku belum pernah menduduki kursi mewah, walaupun kursi kendaraan yang mewah, tapi apa? Aku bahagia dengan nikmat yang ada pada diriku. Maka orang-orang yang bersyukur itu halnya selalu bahagia, halnya selalu luar biasa. Dan mohon maaf, wahai jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesusah manusia zaman saat ini dibandingkan dengan orang-orang yang berkehidupan sebelum kita, jauh lebih susah dan tidak ada bandingnya dengan kita. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, bersyukur dengan amal. Al-amalu bil qalbi, wal amalu bil lisan, wal amalu bil jawarih. Yaitu kita bersyukur dengan perbuatan kita. Apa yang bersyukur dengan hati? Semua nikmat yang diberikan kepada kita, detikkan untuk kebaikan. Punya tanah, kita bangun untuk mendidik umat.
Punya tanah, kita bangun masjid sebagai sujudnya umat. Punya kekuatan, kita gunakan kebijakan mensejahterakan rakyat. Punya harta, kita mensejahterakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Punya ilmu, kita mencerdaskan orang-orang di sekitar kita. Niat baik selalu tumbuh dalam diri kita. Kita punya media apapun, kita jadikan media-media sarana-sarana yang ada ini untuk menyebarkan kebaikan. Maka niatkan terus dalam hati qasdul khair, qasdul khair, qasdul khair, qasdul khair. Dan yang kedua bil lisan. Setiap nikmat yang didatangkan kepada kita, kita harus banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita yang masih bisa bangun tidur dari malam tadi kita tidur. Itu apakah bukan nikmat? Berapa banyak orang yang malam tadi sudah tidak bangun lagi dan kita mendengarkan beritanya meninggal dunia. Kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kita bangun tidur tadi kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagimu ya Allah yang menghidupkan dan mematikan kami. Maka bersyukurlah kalau subuh ada yang bangunkan kita dan kita terbangun. Jangan kita marahi orang yang membangunkan kita subuh. Kenapa? Ketika kita terbangun oleh orang yang bangunkan kita subuh, bersyukur, bahagia, memuji Allah, masih hidup. Ini kadang-kadang kita marahi orang-orang yang membangun kita subuh. Makanya ada orang yang bertanya kepada Kiai Sahal, "Wahai Kiai, saya ini sulit tidur." Lalu dia menjawab, "Pilih mana? Sulit tidur apa sulit bangun?" Lalu dia bersyukur. Oke, apapun yang diberikan oleh Allah masih menjadi luar biasa. Dan yang terakhir adalah al-amal bil jawarih. Apa yang dimaksud dengan al-amal bil jawarih? Sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi fima khuliqa li ajli. Di mana dia melaksanakan nikmat yang Allah berikan, penggunaannya untuk kebaikan sesuai perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kakinya dia pakai untuk menuju masjid Allah, majelis taklim, tempat-tempat kebaikan. Kakinya dipakai untuk menjenguk orang-orang yang butuh bantuan kita, menyambung silaturahim yang perlu kita sambung silaturahimnya. Jangan kakinya kita jadikan alat untuk menuju tempat-tempat maksiat. Matanya untuk melihat Al-Quran, untuk membaca berita apa yang perlu kita simak, untuk melihat keadaan, kondisi apa yang perlu kita benahi. Paling tidak, kita sebagai pemimpin rumah, kita lihat anak kita mana yang belum bisa baca Quran, mana anak-anak kita yang belum benar akhlaknya, kita bina. Jangan hanya mata kita gunakan untuk melihat rumah orang lain yang besar, kenapa rumah kita kecil. Gunakan mata dan gunakan telinga untuk mendengar apapun yang akan membetuhi jiwa kita. Ala kulli halin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, melalui mimbar Jumat ini pesan buat saya pribadi agar lebih bersyukur lagi kepada Allah. Tapi mudah-mudahan apa yang saya nasihati buat diri saya sendiri menjadi nasihat buat kita semua. Dan ini yang saya sampaikan adalah surat cinta dari Rasulullah dan dari Allah buat kita. Dengarkan dengan bening hati, pikirkan dengan kesucian jiwa, mari kita laksanakan dengan ketulusan hati dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur. Karena orang yang bersyukur walaupun secara hitungan belum bertambah nikmatnya, tetapi paling tidak bertambahlah kebahagiaannya, bertambahlah kesenangannya dalam kehidupan. Barakallahu.